مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق لهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Nawayna at-ta'alluma wa at-ta'lim wa tadhakkura wa at-tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al-huda wad dalalata ala al-khair wa batigha'a wajhillah wardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, bisa sholat maghrib berjamaah, kemudian bisa melanjutkan ngaji bareng, yang insya Allah pada kesempatan malam ini kita akan membahas tentang masalah fikih kurban sebagai bentuk persiapan kita nanti akan mendapati Idul Adha, dan di situ ada kesunahan anjuran bagi kita untuk melaksanakan ibadah kurban, supaya ya tidak sembarangan kita mengelola kurbannya jamaah-jamaah yang dititipkan kepada kita. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita berbicara tentang kurban, maka secara bahasa kurban itu berarti dekat. Makanya kalau kita pernah mendengar istilah sahabat karib, berarti sahabat dekat. Nah, kurban itu artinya dekat. Kalau secara istilah syar'iyah, secara ilmu fikih, sebagaimana Imam Zakaria Al-Ansari di dalam kitabnya Fathul Wahhab mengatakan bahwa udhiyah atau kurban itu adalah apa-apa yang disembelih dari binatang ternak yang digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan dilakukan sejak Idul Adha tanggal 10
Kemudian ditambah hari-hari tasyrik, yaitu 11, 12, 13. Tentang binatang yang kita pakai untuk berkorban sudah jelas. Ada kambing, ada sapi, ada onta. Artinya kalau selain ini boleh apa enggak kalau saya pakai selain binatang yang 3 ini? Misalkan gajah, kuda, boleh apa enggak? Ya tidak boleh. Kenapa? Karena ketentuannya cuma 3 ini dan waktunya cuma 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13. Setelah atau sebelum itu, maka kalau kita menyembelih itu tidak disebut sebagai kurban, tapi hanya disebut sebagai sembelihan sunnah. Nah, kalau kita berbicara tentang kurban, hukumnya menurut 4 mazhab. Seperti dalam mazhab kita, misalkan mazhab Syafi'i mengatakan al-udhiyatu sunnatun muakkadatun, hukum dari berkurban itu sunnah muakkadah. Tapi sunnahnya di sini dibagi 2. Kalau dalam mazhab Syafi'i ada sunnah kifayah, ada sunnah ain. Disebut sunnah kifayah kalau misalkan ada sebuah keluarga terdiri dari beberapa orang, kemudian satunya, misalkan ada bapak, ibu, 2 anak, salah satunya berkurban, misalkan bapak berkurban, maka ketika bapak berkurban itu disebut sebagai sunnah kifayah. Anggota keluarga yang lainnya seperti ibu dan 2 anak hilang atau gugur tuntutan untuk melaksanakan kurban, makanya disebut sebagai sunnah kifayah. Tetapi yang perlu kita perhatikan, pahalanya itu tetap hanya untuk yang berkurban. Kalau misalkan di atas namakan bapak, maka yang dapat cuma bapak pahalanya. Yang ini, yang ibu sama 2 anak, hanya hilang tuntutan perintah untuk melaksanakan kurban. Jadi ketika sudah masuk tanggal 10, 12, 13, kita ini ada anjuran untuk berkurban. Nah, kalau dalam sebuah keluarga sudah ada satu saja yang berkurban, maka yang satu ini dianggap berkurban dapat pahala, sedangkan yang lain gugur tuntutan perintah kurbannya. Itu namanya sunnah kifayah. Ada lagi sunnah ainiyah. Kalau misalkan dia belum berkeluarga, masih jomblo, misalkan 1 orang, dia berkorban, ya sudah, karena tidak menggugurkan yang lain, berarti dia sunnah ainiyah. Makanya kalau misalkan ada berkurban, langsung dinamakan ini kurban keluarga ini. Kalau dalam mazhab Syafi'i tidak bisa, karena aturan kurban kalau dalam mazhab Syafi'i 1 kambing untuk 1 orang, 1 sapi untuk 7 orang, 1 onta untuk 7 orang. Itu aturan kalau dalam mazhab Syafi'i. Ya, kita tidak berbicara mazhab yang lain. Dan ini disebutkan di dalam kitab Fathul Qorib. Wa tujzi'ul badanah an sab'atin. 1 ekor unta cukup digunakan 7. Wa tujzi'ul baqarah an sab'atin. 1 ekor sapi cukup untuk 7. Wa tujzi'us syatu an sakhsin wahidin. Sedangkan 1 ekor kambing cukup untuk 1 orang. Itu aturan dalam mazhab Syafi'i. Makanya kadang-kadang ada yang bertanya, Ustadz, ada sebuah sekolah, ada urunan untuk berkurban, betul? Ngumpulkan uang, misalkan 100 ribuan, akhirnya terkumpul dapat 1 kambing, disembelih. Apakah itu termasuk kurban? Ingat, kalau aturan dalam mazhab Syafi'i 1 kambing hanya untuk 1 orang. Berarti kalau itu untuk semua orang, apakah disebut kurban? Kalau dalam mazhab Syafi'i itu tidak disebut kurban, itu hanya disebut sebagai latihan kurban. Dan sembelihannya itu hanya sembelihan sunnah. Apakah bisa kalau supaya sekolah yang mengadakan urunan itu dapat pahala kurban? Bisa. Ada rumusnya.
ada solusinya. Sebagaimana disebutkan di sini ada. Nah, ini. Lau asyraka ghairuhu fi thawabi udhiyati ka anqalah anni wa an fulanin aw an ahli baiti jaza wa hasala thawabu lil jami'. Dalam kitab Bughyatul Mustarsidin itu disebutkan kalau seandainya kita punya kambing tetap dinamakan satu orang. Namanya misalkan ini korbannya si fulan. Sedangkan dia punya keluarga. Supaya keluarga ini dapat pahalanya, maka tetap di atas namakan satu orang. Ketika disembelih, niatkan ini selain untukku, pahalanya juga saya hadiahkan kepada istri saya, kepada 2 anak saya. Maka yang dapat pahala dia dan juga keluarganya. Makanya solusi kalau misalkan dalam satu sekolah ada urunan kurban, supaya bisa dapat pahala kurban semuanya, di atas namakan satu. Misalkan di atas namakan kepala sekolah kurban, kepala sekolah niatkan ini pahalanya di samping untukku juga untuk seluruh warga sekolah, maka satu sekolah dapat pahala kurban. Jadi sekali lagi, kalau dalam mazhab Syafi'i hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnahnya dibagi 2, sunnah kifayah ketika dia itu punya keluarga, sunnah ainiyah ketika dia tidak punya keluarga atau hanya seorang diri. Berbeda dengan mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi dikatakan al-udhiyatu wajibatun ala kulli hurrin muslimin muqimin musirin fi yaumil adha an nafsihi wa an waladihi as-sighar. Kalau mazhab Hanafi itu mengatakan kurban itu hukumnya wajib. Ya, jadi mazhab Syafi'i mengatakan hukumnya sunnah, tapi mazhab Hanafi mengatakan hukumnya wajib. Bagaimana dengan mazhab Maliki? Mazhab Maliki mengatakan al-udhiyatu sunnatun wajibatun, sunnah. Begitu juga dengan mazhab Hambali, wal udhiyatu masyru'atun ijma'an ila anqal wa hiya sunnatun muakkadatun, hukumnya sunnah. Jadi kalau ditanya bagaimana hukum kurban, jadi mazhab Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah, mazhab Hanafi mengatakan wajib, mazhab Maliki mengatakan sunnah yang dikokohkan, mazhab Hambali mengatakan sunnah muakkadah. Itu tentang hukum kurban. Dan masing-masing yang mengatakan wajib serta yang mengatakan sunnah ada dalilnya. Makanya kita jangan gampang menyalahkan orang. Ya, ketika melihat cara ibadahnya seseorang beda, jangan langsung, loh ini sesat ini, jangan. Loh ini tidak sesuai dengan sunnah, jangan. Karena bisa jadi dia itu pakai pegangan, rujukan atau dalil yang berbeda yang mungkin tidak kita ketahui. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Seperti misalkan mazhab Hanafi mengatakan kurban itu wajib. Apa dalilnya? Dalilnya itu hadis. Man wajada sa'atan la ayyudhhiya falam yudhhi fala yahdur musallana. Dikatakan siapa yang mendapatkan kemampuan untuk berkorban, dia tidak mau berkorban, jangan mendatangi tempat sholat kami. Maka akhirnya dikatakan, oh wajib ini. Sedangkan yang mengatakan sunnah, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki juga punya dalil. Nabi pernah mengatakan, al-adha alayya faridatun wa alaikum sunnatun. Berkorban bagiku wajib, tapi bagi kalian umatku hukumnya sunnah. Maka mereka akhirnya pakai pendapat yang mengatakan hukumnya adalah sunnah. Mudah-mudahan kita semuanya nanti bisa kurban semuanya, okay? Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Okay, sebelum dilanjutkan sampai di sini tentang definisi kurban, tentang hukum kurban, ada pertanyaan? Nanti baru kita lanjutkan. Monggo silakan. Satu ekor sapi untuk satu PT. Biasanya ada perusahaan gitu ya, nyumbang sapi ya. Pokoknya kalau ada perusahaan nyumbang sapi, terima, jangan ditolak. Atau ada non muslim nyumbang sapi, kadang-kadang gitu ada, jangan ditolak ya.
pokoknya diterima selama yang nyembelih itu adalah orang Islam, halal dimakan. Nah sekarang kasusnya satu PT untuk nyumbang satu sapi untuk berapa? 7. Satu PT jumlahnya 100 ya. Coba kira-kira memenuhi apa enggak? Sebenarnya tidak memenuhi. Tapi ada solusi supaya satu PT itu dapat pahala kurban seperti rumusnya tadi. Ya. Ini untukku dan untuk si fulan dan untuk si fulan. Niatkan seperti itu. Jadi kalau misalkan sapi untuk 7, tulis nama-nama manajernya ya. Ini, si ini, mungkin bagian petinggi-petingginya ditulis. Nah, setelah seperti itu, petinggi-petingginya langsung meniatkan, di samping ini pahalanya untukku, juga untuk karyawan-karyawan yang ada di PT ini. Sudah langsung dapat semuanya. Tapi kalau cuma nggak ada omongan apa-apa, ini dari PT ini, nggak bisa. Itu tidak dikatakan kurban. Ini kurban dari PT A, nggak dapat kurban. Itu hanya sembelihan sunnah. Akad penting. Makanya harus dipastikan kalau ada PT ini atas nama siapa Pak, harus gitu ya. Karena kalau atas nama PT tidak bisa, itu namanya sembelihan sunnah. Harus dinamakan 1 atau 7 orang, kemudian nanti kita hadiahkan ke PT baru dapat. Jadi akad penting. Ibaratnya kalau ada orang berzina dengan orang yang kawin karena nikah resmi, caranya sama atau tidak? Sama. Cuma akad yang membedakan. Zina gak pakai akad hukumnya haram, sedangkan nikah resmi pakai qabil tu nikahaha wa taswijaha bil mahril mazkur halal. Makanya penting itu. Jangan langsung asal terima, tapi tanya atas nama siapa? PT. Atas nama 1 saja Pak. Nah, atau 7 wes PT. Nek maksa ngeyel, namanya orang tidak semuanya tahu, ya wes terima. Itu sembelihan biasa. Itu. Nggih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo, ada pertanyaan sebelum dilanjut. Nggih, monggo. Tadi disebutkan kalau atas nama PT ya, istilahnya PT harus disebutkan 1 orang. Terus ini misalkan kambing 1 untuk keluarga, misalkan si fulan. Terus penyembelihannya gimana Ustaz? Ya. Ada 1 kambing. Terus misalkan setiap warga jamaah kan belum tentu paham. Langsung bawa 1 kambing, ini atas nama keluarga fulan. Itu justru nggak dapat pahala semuanya, cuma dapat pahala sembelihan sunnah. Memang ada di YouTube ya, mungkin pernah dengar viral bahwa 1 kambing bisa untuk seluruh warga, tapi itu sudah ditegur sama MUI. Saya kasih tahu, sudah ditegur sama MUI dan minta bimbingan kepada MUI, karena mazhab yang dipakai kan beda dengan mayoritas Indonesia. Mazhab di sana Hambali, disampaikan ke warga Indonesia bingung mana yang benar, ditegur sama MUI dan minta maaf ya. Kalau atas nama keluarga tentu tidak memenuhi, karena 1 kambing rumusnya untuk 1 orang. Suruh misalkan atas namakan 1 Pak, oh atas nama keluarganya misalkan si Joko ya. Nanti Pak Joko ketika penyembelihan monggo sambil diniatkan. Niat sudah cukup, nggak usah harus disebutkan ya. Si Pak Jokonya langsung aja nanti ngomong saat penyembelihan, kita lihat ketika disembelih sama takmirnya atau panitianya, langsung dalam hatinya, ini pahalanya di samping untuk saya, juga untuk anak saya, juga untuk kakek saya, sebutkan tetangga saya, teman kantor saya, wakil semuanya dapat itu. Nah, gitu caranya. Itu rumus kalau dalam mazhab Syafi'i. Berarti nanti yang menyembelih atas nama si fulan. Si fulan saja. Si fulan tinggal meniatkan, ini saya hadiahkan juga pahalanya untuk kurban saya ini, untuk anak saya, kakek saya, bapak saya. Tinggal nyebut saja ya. Itu khusus yang dia. Tapi panitia tetap menerimanya atas nama 1 orang. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i. Oke, monggo ada pertanyaan sebelum dilanjut. Silakan monggo, boleh. Bolehkah non muslim mendapatkan bagian daging kurban? Oke, ini pembahasan panjang
Oke, saya bacakan kitabnya. Karena kalau kadang-kadang nggak dikasih kitabnya, eyel-eyelan, ya, apalagi di perumahan terus dilewati, gak enak rasanya, betul? Di sini ada non muslimnya, banyak, terus dilewati, enak apa enggak? Gak enak kan rasanya. Nah, coba kita lihat sebenarnya seperti apa hukum membagikan kurban kepada non muslim. Jadi biar tidak keterangannya cuma menurut saya atau menurut saya dan lain sebagainya, lebih baik langsung dibacakan kitabnya. Nah, perhatikan kitab yang pertama. Ini kitab Hasyiah I'anatut Thalibin. Kitab Hasyiah I'anatut Thalibin mengatakan wa yushtaratu fihim ayyakunu minal muslimin. Disyaratkan kepada mereka penerima kurban, mereka adalah dari orang-orang Islam. Di sini sudah jelas, berarti non muslim masuk tidak ke dalamnya? Tidak. Amma ghairuhum, adapun selain Islam, fala yajuzu i'ta'uhum minha syai'an, maka tidak boleh memberikan kepada mereka dari kurban sedikit pun. Satu, rujukan pertama kitab Hasyiah I'anatut Thalibin. Yang kedua, kitab Al-Bajuri. Ini kitab mazhab Syafi'i semuanya ini. Jadi kita ngomong harus berdasarkan dalil. Dikatakan fala yajuzu i'ta'uhum minha syai'an kama nassa 'alaihi al-Buwaiti. Coba ya. Selain muslim, maka tidaklah diperbolehkan memberikan daging kurban sama sekali kepada mereka, sebagaimana keterangan Al-Buwaiti. Dua sudah kitab yang mengatakan tidak boleh. Kita lihat kitab yang lain. Ya, disebutkan lagi di sini. Fal haqqu, maka yang benar, annahu la yajuzu it'amud dhimmiyin minal udhiyati mutlaqan. Yang benar adalah tidak boleh memberikan makan daging kurban kepada ahli zimmah. Ahli zimmah itu kafir zimmi, ya, non muslim yang tidak memerangi kita, baik itu kurban sunnah ataupun kurban wajib. Berapa sudah? 3 sudah mengatakan tidak boleh. Kita lihat lagi. Haruma alaihimu haruma alaihi muttasadduqu bi syai'in mimma akhaduhu au ihda'u syai'in minhu li ahli dhimmati. Bahkan ini lebih kencang, haram bagi mereka menyedekahkan sebagian daging yang diambilnya atau menghadiahkan sebagian daging kepada ahli dhimmah non muslim. Haram. 4. Kita lihat lagi dalilnya. Ada di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab yang ditulis oleh Imam Nawawi. Dikatakan di sini, qala Ibnul Munzir. Ibnu Munzir itu berkata, ajma'at al-ummatu ala jawazi it'ami fuqara'il muslimin minal udhiyati. Ulama semuanya sepakat boleh menghidangkan daging kurban kepada orang fakir dari kaum muslimin. Pasti sepakat, ya, karena muslim, fakir kaum muslim, sepakat. Terus dikatakan lanjutannya, waqtalafu fi it'ami fuqara'i ahli dhimmati farakhasa fihi al-Hasan al-Basri wa Abu Hanifah wa Abu Thawr. Dikatakan berikutnya, ternyata mereka berbeda pendapat dalam masalah menghidangkan daging kurban kepada fakir dari golongan ahli zimmah atau non muslim. Kalau kepada muslim semuanya sepakat boleh, tetapi kepada fakir yang non muslim ada syaratnya. Fakir non muslim ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh seperti mazhab Syafi'i, ada yang mengatakan boleh seperti contohnya Al-Hasan Al-Basri, Abu Hanifah, Abu Thawr memberi keringanan, membolehkan, tapi syaratnya adalah fakir non muslim, tidak semua non muslim. Tapi kalau kita memberikan berarti pakai selain pendapatnya mazhab Syafi'i.
belum selesai. Kemudian dikatakan lagi, wa qala Malik, Imam Malik berkata, ghairuhum ahabbu ilaina wa kariha Malik aidan i'ta'an nasrani jildal udhiyati aw syai'an min lahmiha. Dikatakan ternyata selain mereka lebih kusenangi, Imam Malik itu lebih senang kalau memberikan kepada selain non muslim kurban sedikit pun kepada non muslim seperti Nasrani, makruh kalau Imam Malik, ya. Terus dikatakan lagi, Imam Al-Laits berkata, bila daging kurban dimasak, maka tidak apa-apa orang non muslim zimmi memakannya bersama kaum muslimin. Boleh ikut makan tapi dalam keadaan matang. Nah, syarat-syaratnya wakeh. Kalau memberikan, ada yang mengatakan boleh, tapi pendapatnya ini pendapatnya Syekh Abdullah bin Bas. Ini teman-teman Salafi. Tahu teman-teman Salafi? Ya, bukan pendapat yang biasanya menjadi rujukan kita. Teman-teman Salafi, ini ulamanya Abdullah bin Bas mengatakan boleh memberikan kurban sebagai sedekah kepada non muslim. Kenapa? Ada ayat Al-Quran yang mengatakan la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Tidak mengapa, karena Allah berfirman, kata beliau, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Selama dia tidak memerangi kita, boleh. Tapi ini pendapatnya bin Bas yang biasa dijadikan rujukan oleh teman-teman Salafi. Ya monggo, silahkan dipilih. Kalau di sini biasanya pakai pendapat yang mana? Pakai yang mana Pak Didi? Imam Syafi'i. Kalau yang sebelumnya dibagikan atau tidak? Dulu dapat, diberikan. Kalau sekarang, ya monggo diputuskan ya. Yang penting saya sampaikan, kalau mazhab Syafi'i tidak boleh. Ada yang mengatakan boleh, tapi hanya untuk fuqara yang non muslim. Jadi non muslim yang fakir yang mana dapat. Tapi itu pendapat selain mazhab Syafi'i. Ada lagi yang mengatakan boleh kalau misalkan sudah dimasak, ayo ikut makan. Ada lagi yang membolehkan, ya siapa tahu dengan dikasih dia itu kemudian dapat hidayah, kemudian masuk Islam. Pendapatnya bin Bas. Jadi pilihannya banyak. Saya serahkan kepada takmirnya, nanti pakai yang mana monggo. Kalau saya, ya kan saya mazhab Syafi'i. Ya, ya sudah. Oke, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Monggo, yang lain atau dilanjut dulu? Oh, ada. Monggo Mbah, silakan Mbah. Oke. Apakah boleh menjual kulit kurban? Ini banyak terjadi ini. Dan kemudian dipakai untuk biaya operasional. Oke, langsung saya buka hadisnya supaya langsung jelas. Ini. Oke. Apakah boleh menjual kulit kurban kemudian hasilnya dibuat sebagai operasional? Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyata lahu. Siapa menjual kulit hewan kurbannya, maka tidak mendapatkan pahala kurban. Tidak sah kurbannya, menjual kulitnya. Gak boleh, jangan dijual. Ye? Loh Ustadz, ini tak jual buat operasional. Tidak boleh, tidak sah. Operasional diambilkan dari operasional sendiri. Jangan ngambilkan dari uang kas masjid. Gak boleh.
Ya, karena kemakmuran masjid beda ibadah dengan kurban, ya, beda loh ya. Cuma biasanya yang siap untuk menjadi panitia kebetulan takmir masjid. Tapi harus kita bedakan, uang kas masjid untuk kemakmuran masjid, uang kurban hanya untuk kurban. Makanya ketika kita membuka ada yang nyetor kambing, sapi, itu sekaligus dikasih uang operasionalnya sekian. Misalkan yang mau membelikan takmir, ya, harga kambing berapa biasanya? 3,5 juta, ya. Jangan langsung 3,5 juta pas, ya. Tapi takmir juga plus biaya operasional, berarti 3,6 juta, karena biaya operasionalnya 600. Biasanya ada yang ngeyel, wis tak kasih kambing, saya minta uang biaya operasional, langsung kambingnya kasih, monggo sembelih sendiri, ya. Paham maksudnya? Ya, jadi juga operasional, dan operasional itu yang bisa kita pakai untuk membeli alat-alat kurban, untuk konsumsi panitia dan lain sebagainya. Tidak boleh sedikit pun ngambil uang kas masjid. Kalau kita menjual uang kulit, langsung tidak sah kurbannya. Kecuali rumusnya supaya sah, kurban itu kasih ke fakir miskin. Harus ada akadnya. Ini kurban ini buat kamu, ya. Si fakir miskin kemudian menjual, karena kalau kurban, binatang kurban baik kulit, daging dan lain sebagainya, kalau diberikan kepada fakir miskin, maka statusnya itu menjadi kepemilikan. Boleh dia makan, boleh dia jual kalau kita memberikannya kepada fakir miskin. Tapi kalau memberikan kepada selain fakir miskin, orang kaya boleh diberikan daging kurban, tapi statusnya beda. Ketika memberikan kepada orang kaya, statusnya hadiah. Orang kaya itu nggak boleh menjual, hanya boleh mengkonsumsi atau menghidangkan atau mensedekahkan kepada orang lain. Tapi kalau kita ngasih ke fakir miskinnya bebas. Mau dimakan boleh, mau dijual boleh. Gimana Ustaz? Biar itu bisa dijadikan dibagi-bagi panitia. Bisa. Pilih panitia yang fakir. Paham maksudnya? Kasihkan. Tapi janjian dulu, ya. Janjian. Iki tak kasih kamu, berarti kan statusnya jadi milik fakir itu. Bebas si fakir. Terus fakirnya bebas menjual. Uangnya mau dibagi-bagikan boleh, mau diambil si fakir sendiri boleh. Bisa dipahami sampai di sini? Ini solusi. Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Monggo, ada pertanyaan? Gimana hukumnya korban untuk orang tua yang sudah meninggal? Kurban untuk orang tua yang sudah meninggal. Oke, kita buka pendapat dari para ulama berkurban untuk yang meninggal. Dalam kitab Qalyubi dikatakan, wala tadhiyata 'anil ghairil hayy bi ghairi iznihi wa bi iznihi taqaddama wala 'an mayyitin illam yusi biha wa bi isaihi taqa'u lahu wa qala ar-rafi'i fayanbaghi ay yaq'alahu wa illam yusi li'annaha darbun minas sadaqah. Ini Imam Nawawi mengatakan tidak sah berkurban untuk orang lain yang masih hidup. Ini masih orang hidup. Enggak sah korban untuk orang lain yang masih hidup tanpa seizin dia, ya. Saya ngorbankan Pak Didik, gak bilang-bilang ini korbannya Pak Didik, gak izin, enggak sah. Jadi harus izin dulu, Pak Didik tak korbankan, siap, baru sah. Itu kalau orang hidup. Terus tidak sah juga berkorban untuk mayit apabila tidak berwasiat untuk dikorbani. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i. Belum selesai loh ya. Nanti mazhab yang lain beda. Kalau mazhab Syafi'i gak sah atas nama orang yang meninggal kalau orang meninggal itu tidak berwasiat. Nanti kalau saya mati korbani boleh.
Tapi kalau nggak ada wasiat, kalau dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Itu menurut pendapatnya Imam Nawawi. Tetapi ada yang berbeda. Imam Rafi'i berpendapat boleh dan sah berkurban untuk mayit walaupun tidak berwasiat. Ini juga mazhab Syafi'i. Jadi dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Yang kuat mengatakan tidak sah. Sebagian ada mengatakan sah. Tetapi mazhab yang lain justru beda. Mazhab Maliki, Hanafi, Hambali mengatakan boleh berkorban untuk orang yang meninggal. Kita nggak boleh kaku. Kalau ada orang tiba-tiba ini atas nama almarhum ini, langsung terima. Kenapa? Karena mayoritas ulama mengatakan sah. Bisa difahami? Nah, tetapi kalau misalkan nanya, kalau pendapatnya mazhab Syafi'i gimana? Tidak sah kalau tidak ada wasiat. Tapi kita kan harus husnudzon ke orang-orang. Ini atas nama almarhum, oh mungkin dia pakai pendapat yang mengatakan boleh berkorban atas nama orang yang meninggal, gitu. Jadi nggak usah terlalu kaku. Bisa dipahami? Nah, monggo. Ada pertanyaan yang lain? Silakan belakang dulu, Mas. Gimana? Belum akikoh tapi berkorban. Saya tanya, kurban hukumnya? Kurban hukumnya? Akikoh hukumnya? Saya nggak kurban, saya nggak akikoh. Boleh benda? Sunnah. Jangan repot-repot. Iki belum akikoh, tapi kurban. Boleh. Iki akikoh dulu, ya. Tapi dia nggak kurban. Boleh. Caranya gimana? Sesuaikan waktu yang terdekat mana. Kalau misalkan anak kita baru lahir, sedangkan waktu kurban masih lama, dulukan akikohnya, ya. Kalau misalkan anak kita belum lahir, kok kita sudah masuk Zulhijjah, dulukan kurbannya. Akikoh bisa menyusul. Kenapa? Akikoh itu lama. Mulai dari lahir 7 hari itu sampai balik panjang. Tapi kalau kurban setahun sekali, itu pun belum bisa nyampe kita ke setahun berikutnya. Belum tentu kita masih hidup. Bisa dipahami? Oke, Mas di belakangnya. Makan daging kurbannya. Ya kadang-kadang bingung ya. Ada orang akikoh juga, boleh nggak ikut makan, gitu ya? Yang kurban, boleh nggak ikut makan? Nah ini sekarang masuk ke materi berikutnya. Pas ini. Oke sekalian. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kurban itu ada dua. Ada kurban wajib, ada kurban sunnah. Dan ini berhubungan, apakah yang berkurban boleh makan atau tidak, tergantung itu termasuk kurban wajib atau kurban sunnah. Sekarang disebut sebagai kurban wajib kalau misalkan kita itu bernazar, kalau anak saya nanti diterima di SMP itu, sebentar. Nah. Oke, lanjut. Saya ulangi, kurban ada dua. Kurban wajib, kurban sunnah. Kurban wajib adalah kalau misalkan satu dia bernazar, kalau anak saya sehat, kalau anak saya diterima di universitas ini, saya akan berkurban, maka kurbannya itu hukumnya wajib. Kalau kurbannya hukumnya wajib, aturannya beda, ya. Kalau kurbannya hukumnya wajib, aturannya beda. Semua daging kurbannya harus diberikan kepada fakir miskin, dan orang yang berkurban tidak boleh ikut makan. Kalau ikut makan tidak sah. Kalau pengen sah, ganti sesuai dengan jumlah yang dimakan. Itu kalau kurban wajib. Ada kurban sunnah. Nah, kurban sunnah ini beda pembagiannya. Kalau kurban sunnah, ya nggak ada nazar sama sekali. Ya kurban aja. Kalau disebut kurban sunnah, nggak ada syarat apapun dalam pembagiannya. Anjurannya, ya, sepertiga untuk keluarga,
sepertiga untuk dihidangkan kepada tamu, sepertiga untuk diberikan kepada fakir miskin. Boleh. Yang lebih afdol diberikan kepada fakir miskin semuanya, sedikit kita nyoba. Ya, kalau kurban sunnah yang berkurban boleh makan, kalau kurban wajib yang berkurban tidak boleh ikut makan, harus diberikan kepada fakir miskin semuanya. Yang kadang-kadang ya, kalau dalam kitab mazhab Syafi'i agak ketat ya, akan berubah menjadi kurban wajib itu yang pertama kalau dia bernazar seperti tadi, yang kedua dengan menentukan itu berubah jadi kurban wajib. Contohnya, kambing ini kambing kurban saya, itu jadi wajib kalau dalam mazhab Syafi'i. Pokoknya ini kurban saya, makanya panitia jangan nanya ini kurbannya siapa ya. Kalau Pak jawab ini kurban saya, jadi wajib karena menentukan. Kalau mau nanya boleh, ini kurban sunnahnya siapa? Oh punya saya, kurban sunnah. Tetapi ada ulama yang meringankan, karena orang-orang itu belum tentu ngerti semuanya. Banyak orang awam justru malah mengatakan ini kurban saya, tapi maksudnya bukan untuk yang wajib, maksudnya ya sunnah, cuma menginfo, hanya mengabarkan. Akhirnya ada ulama seperti yang dikutip di dalam kitab Umdah al-Mufti wal Mustafti, kalau misalkan dia itu hanya niatnya memberi kabar, nginfo bahwa ini adalah kambing untuk dikurbankan, maka tidak sampai berubah menjadi kurban wajib. Kenapa? Karena orang-orang itu ya banyak yang awam, yang tidak faham. Tapi untuk kita yang ngaji, yang faham, menentukan itu berubah jadi kurban wajib. Kalau bisa jangan dilakukan. Tapi untuk yang lain, karena belum tentu semuanya ngaji, ya kita tetap, oh ini mungkin nggak ngerti. Intinya ini kurban sunnah. Selama tidak ada nazar, berarti kurban sunnah. Oke, monggo. Ada pertanyaan yang lain? Silahkan. Ya, Pak Rizky, silakan. Jadi ada itu selayaknya panitia meminta uang operasional itu. Apa tidak wajib? Loh, kurban itu panitia minta operasional. Ke orangnya, uang operasionalnya sekian. Kenapa? Biaya pengkurbannya nggak boleh pakai uang kas masjid, mau pakai uang pribadi, ya rugi. Kalau saya harus pakai uang pribadi, saya mundur jadi panitia kurban, ya. Rugi ya, juga sekaligus operasional. Pernah ya, ada yang curhat, Ustadz ini kan saya minta uang operasional, lu marah-marah Ustadz, jamaah ini tak kasih kambing kurban, saya minta uang operasional. Dikira kambing itu untuk masjid, ngawur, padahal pahalanya untuk dia. Panitia itu hanya membantu untuk nyembelihkan dan membantu untuk membagikan. Kalau memang nggak mau dibantu panitia, sembelih sendiri, karena sunnahnya sebenarnya disembelih sendiri, sunnahnya dibagi sendiri ya sebenarnya. Karena setiap orang belum tentu mampu, dititipkan ke panitia, nitip uang operasional. Kenapa? Harus ngasih makan kambingnya, ngasih minum sapinya. Terus jagal itu dikira nggak bayar dah, bayar ya. Kalau nggak mau bayar, suruh sembelih sendiri. Gitu aturannya Pak Didik ya. Monggo, ada pertanyaan yang lain? Silakan. Yang jadi masalah kadang-kadang orang-orang nggak ngerti, ambil konsumsi pakai uang kas masjid, itu nggak boleh itu. Makanya adanya operasional untuk kurban memang untuk kegiatan ibadah kurban itu. Oke, monggo, ada pertanyaan? Ya, monggo Ustaz. Pembagian hewan kurban, daging kurban. Misalkan kalau kita ini membedakan, yang fakir ini kita kasih, misalkan dikalkulasi kita dapat 7 on misalnya. Yang fakir ini kita kasih 2 kilo, yang kaya ini 7 on, boleh nggak? Apakah boleh membeda-bedakan kalau yang fakir 2 kilo, yang kaya 1 kilo, misalkan gitu ya? Apakah boleh? Itu tergantung kesepakatan panitia. Kalau ada orang berkurban kemudian menyerahkan kepada panitia, secara tidak langsung dia itu mengatakan saya pasrah masalah penyembelihan, masalah cara pembagiannya. Jadi tinggal disepakati panitia, gimana, setuju Banda? Kalau gini setuju, nggak boleh protes.
orang yang nitip kurban itu. Karena kalau sudah nitip itu secara tidak langsung saya pasrah. Masalah cara penyembelihannya, masalah cara pembagiannya. Biasanya kalau yang kurban ya kan lebih banyak sedikit. Diputuskan oleh takmir. Ya, itu nggak ada hukumnya. Sesuai dengan keputusan. Ya, orang yang nitip di situ ya harus manut kepada keputusan. Biasanya ada yang request, nanti tak bagi sendiri. Pernah nggak kayak gitu? Minta suruh sembelih sekalian sendiri ya. Berarti kan nggak ngikut aturan yang diputuskan oleh panitia. Ya, nanti titip sembelihnya terus tak bagi sendiri. Itu contohnya orang pelit ya. Jadi nanti dikasih ke keluarganya semuanya. Ya tapi ya kita ocok ngomong, wah ini pelit ya kasih aja ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan yang lain, monggo silahkan. Monggo, Pak. Arisan kurban. Tetapi dalam 7 orang itu mungkin ada 3 yang niatnya untuk akikah. Itu bagaimana? Arisan kurban tapi niatnya akikoh. Ya ini mungkin dari 7 orang itu ada 3 nanti kambingnya untuk akikoh, gitu ya? Atau mungkin kalau waktu pas arisan itu ada akad khusus seperti itu. Oh ya. Apa namanya? Arisan kurban itu kan istilah nama saja ya. Tapi masalah nanti tujuannya apakah nanti dibuat akikoh atau dibuat kurban, sebaiknya lebih baik ayo arisan untuk akikoh atau kurban. Boleh, gak apa-apa ya, karena itu cuma nama supaya membantu ya tahun ini yang dapat ini. Peruntukannya untuk kurban apa akikoh ya silahkan, tergantung orangnya. Itu kan cuma nama saja, arisan kurban ya. Bahkan ada ulama yang mengatakan kurban sekaligus diniatkan akikoh. Boleh apa tidak? Ini contohnya di satu sapi. Heeh. Heeh. Tapi di dalam 3 orang itu. Oh, berarti bukan arisan ya. Satu sapi. Arisan. Arisan mungkin orang yang 4-nya itu kurban, yang 3 itu akikoh gitu ya. Heeh. Iya kan berarti ada orang berkurban tapi niatnya beda, gitu kan? Iya kan, sapinya 1, betul kan? 3 untuk kurban, 4-nya akikoh, ya kan beda niat berarti kan? Ini dibahas. Nah, ini juga dibahas. Makanya harus jelas. Bagaimana kalau berkurban 1 sapi beda niat? Nah, pertanyaannya lebih pasnya gitu. Jangan arisan, karena beda nanti ya. Hukum arisan nanti soalnya beda. Oke. Sekarang bagaimana kalau misalkan berkurban dengan beda niat, 1 sapi beda niat. Terakhir, Pak Didik terakhir ya, jawab ini. Nah ini pembahasannya. Mazhab Hanafi. Kalau mazhab Hanafi membolehkan ada 1 ekor sapi dengan niat berbeda-beda. Ada yang niat kurban, ada niat akikoh. Yang penting 1 sapi. Tapi pembagiannya itu nanti beda ya. Kalau kurban itu pembagiannya itu wajib dalam keadaan mentah, gak boleh dimasak. Makanya nanti hati-hati ibu-ibu ya, ketika baru disembelih jangan asal ngambil kemudian dimasak. Harus disepakati dulu ini miliknya siapa baru boleh dimasak. Karena apa? Kalau langsung dimasak tanpa diketahui pemiliknya, ini dibagikan ke siapa, milik siapa, tidak sah langsung kurbannya. Kalau mazhab Syafi'i boleh ya, dengan beda niat. Mazhab Syafi'i bagaimana? Dan mazhab Hambali mengatakan niat para peserta tidak harus sama dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Boleh dia niat kurban, jadi 1 sapi ada yang kurban ya, 3, 1-nya akikoh, itu juga boleh. Dan ini dijelaskan dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhazzab. Jadi boleh. Tapi nanti akan lebih tak perjelas di pertemuan berikutnya tentang pembagian kurban mentah dan masak, akikoh mentah dan masak itu seperti apa ya. Intinya boleh dalam 1 sapi dengan beda niat. Wallahu a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.